Shalom, sahabat terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali berjumpa bersama 7 Minute Bible yang diselenggarakan oleh Paroki Serpong, Gereja Santa Monica, sekaligus dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Bersama saya, Gregorius Kopo. Hari ini Selasa, 21 September 2021. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Dan sekaligus juga gereja merayakan pesta nama Rasul Matius, sang pengarang Injil Matius. Injil hari ini mengisahkan perjumpaan baginda Yesus dengan Matius pemungut cukai, anak Alfeus, yang pada bab sebelumnya diceritakan Yesus bersama para murid menaiki perahu untuk menyeberang menuju kotanya, dan di sana pula Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Kemudian Yesus berjumpa dengan Matius pemungut cukai. Pemungut cukai dalam bahasa Latin publicanus adalah istilah yang digunakan bagi orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi di sekitar Palestina pada abad pertama. Di dalam Injil-Injil Perjanjian Baru, ada beberapa kali disebutkan mengenai para pemungut cukai dan pandangan negatif masyarakat Yahudi terhadap mereka. Di antaranya, kisah pemanggilan Lewi atau Matius, kisah pertemuan Yesus dengan Zakheus, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Sahabat terkasih, seorang pemungut cukai bukanlah orang sembarangan, sebab mereka perlu memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Selain itu, mereka perlu memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang-orang, baik pejabat pemerintahan maupun rakyat biasa. Meskipun demikian, para pemungut cukai tetap dianggap sebagai pengkhianat oleh masyarakat Yahudi. Apalagi jika pemungut cukai terlalu berlebihan dalam menarik pajak untuk memperkaya diri mereka sendiri. Injil hari ini sebuah anugerah dan belas kasih Kristus yang diberikan kepada para pemungut cukai. Baginda Yesus menyatakan siapa dirinya dengan menjawab pertanyaan orang Farisi yang ditujukan kepada para muridnya. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jawab Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Baginda Yesus memanggil Matius yang juga bernama Lewi. Nama Matius berarti karunia Allah, dan Matius telah mendapat karunia itu dalam perjumpaannya dengan Yesus. Apa yang sedang dilakukan Matius ketika Kristus memanggilnya? Ia sedang duduk di rumah cukai, tepatnya di area pelabuhan Kapernaum. Di sana dia bertugas. Menjadi sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan adalah dalam bacaan Injil hari ini, kita tidak mendapati Matius mencari-cari Kristus atau berkeinginan untuk mengikuti Kristus. Berbeda dengan kisah Zakheus dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Matius ditemukan di antara orang-orang yang tidak mencari Kristus. Justru Kristus berbicara terlebih dahulu. Tentu kita ingat dengan istilah, bukan kita yang memilih dia, melainkan dia yang memilih kita. Baginda Yesus memilih Matius dengan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Panggilan itu membuahkan hasil. Matius berdiri lalu mengikuti Yesus dengan segera. Matius tidak menolak dan juga tidak menunda-nunda untuk mematuhi Yesus. Bahkan penghasilan atau keuntungan
yang Matius peroleh dari pekerjaannya itu tidak dapat mencegahnya untuk mengikuti Kristus yang memanggilnya. Bahkan Matius tidak meminta pertimbangan dari manusia. Matius juga mengundang banyak pemungut cukai dan pendosa untuk makan bersama-sama dengan Yesus, supaya ia mendapat kesempatan untuk memperkenalkan teman-teman lamanya kepada Kristus. Sahabat terkasih, apa yang dapat kita renungkan dalam kisah Injil hari ini? Semakin sadar orang akan dosanya, maka semakin terbukalah hatinya untuk menyambut Kristus dan Injilnya. Siapa saja pasti lebih suka memilih berada bersama-sama orang yang menginginkan kehadirannya, dan bukan bersama-sama dengan orang yang lebih ingin merampas tempatnya. Kristus tidak datang dengan harapan akan berhasil di antara orang-orang benar, yaitu mereka yang menyombongkan dirinya. Kristus lebih memilih mengunjungi orang-orang yang dengan rendah hati mau mengakui bahwa mereka orang berdosa, karena di antara merekalah Kristus disambut. Kerendahan hati adalah ciri khas sebagai pengikut Kristus, seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Demi kesatuan sebagai jemaat, Rasul Paulus menghendaki agar mereka tetap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Lewat kerendahan hati pula, kita senantiasa memuliakan Tuhan yang adalah pencipta alam semesta dan juru selamat dunia. Seperti halnya Daud mengagungkan Tuhan dalam mazmurnya, kemuliaan Allah bersinar cemerlang di langit yang terlihat oleh kita. Sahabat terkasih, dengan merenungkan kisah perjumpaan Yesus dengan Matius, maka kita dapat memahami apa artinya mengikuti Kristus. Mengikuti Yesus berarti kita berani untuk menanggapi panggilan Yesus. Mengikuti Yesus berarti kita berani meninggalkan sesuatu yang tidak baik, seperti yang dilakukan Matius. Mengikuti Yesus berarti kita setia terhadap salib yang tertanam di dalam tubuh iman kita. Tuhan memberkati.